Saudaraku, ada suatu pasal yang dirahasiakan oleh hampir semua guru pembimbing pada murid anak didiknya karena suatu alasannya yang masuk akal. Pertama, karena pintu guru sejati itu tersembunyi, jadi tidak bisa dan tidak boleh mengajarkannya asal sembrono. Kedua, perlu dasar ilmu pengertian yang lebih dari cukup sebelum mempelajarinya, karena jika tidak akan pernah bisa paham dan mengerti, bahkan bisa gila, stres, atau sang guru pembimbing bisa dicap sesat oleh murid anak didiknya. Oleh sebab itu, tidak diajarkan kepada orang-orang yang belum pernah belajar tentang ilmu tauhid, sifat 20. Kenapa bisa begitu? Sebab hal ini berisi ilmu-ilmu khusus pelajaran mengenal diri atau tata cara mengenal Allah, Sang Pencipta alam dan segala isinya. Tujuannya supaya sempurna segala amal ibadahnya. Maksudnya tidak melangkai kodrat dan iradatnya sebagai manusia wajar. Untuk itu kita akan mewedarnya dengan terbuka, tanpa aling-aling apapun. Terserah Anda mau menyebut saya sesat atau kafir, karena inilah kenyataannya, inilah kebenarannya, dan silakan dibuktikan sendiri jika tidak percaya. Ketahuilah, tanpa yang hidup, jasad tidak ada artinya. Tetapi benda mati inilah, jasad inilah yang dijaga dan diutamakan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Sedangkan kita semua tahu, bila mati kelak, jasad akan busuk dan ditanam atau dibakar. Ini menunjukkan bahwa mati ialah bila hidup yang menghidupkan jasad tadi meninggalkan jasadnya. Kebanyakan manusia pada umumnya menganggap bahwa hidup di dunia ini itu hanyalah cukup makan, bergerak, mencari kemewahan, kawin, menyelesaikan kepentingan, mencukupi kebutuhan dan keperluan, bekerja dan lain-lain. Mereka menganggap bahwa jasad kasar mereka itu hidup dengan sendirinya, yang membolehkan mereka melakukan kerja dan kerja. Tapi pernahkah mereka berpikir bahwa jasad mereka itu sebenarnya ialah benda mati yang tidak dapat hidup dan bergerak dengan sendirinya, tanpa ada sesuatu yang menghidupkannya? Di manakah letaknya yang dipanggil hidup itu? Dengan adanya yang hidup itulah jasad kita itu hidup. Sebenarnya hidup itu diam di dalam jasad kita sendiri, dan dialah yang dipanggil diri sebenar diri. Tapi pernahkah kita berpikir tentang diri atau mencoba mencari dan mengenalnya? Persoalan yang akan timbul ialah, dari mana diri itu? Di mana letaknya diri itu? Terdiri dari apakah diri itu? Kemanakah perginya diri itu? Apabila jasad mati, atau dengan kata lain diri meninggalkan jasad? Yang paling penting sekali, bolehkah kita mengenal diri sebenar-benarnya diri kita itu?